pengajian ingat ya, mungkin bakal kejadian ya. Yang keempat, amal soleh bisa hancur hangus bil ghibah, dengan menggunjing orang lain umat Islam. Ingat ya, mungkin bakal kejadian ya. Kecuali ke ayat kiai anu untuk kepentingan pribadi hadis kita ditafsirkan manehna berarti mana duit. Itu haram mah ngecek Nabi lan yaflahal tidak akan bahagia. Mohon bahagia, mohon untung. Untung no. Buntung. Mohon bahagia ngecek Nabi sampai kiamat mual. Namun ayah istri nu berpotensi sok dipakai naon ulah sampai jadi pimpinan Musa. Ayah Sayyidina Aisyah kan cerdas, hebat, mantap. Tapi kok Allah sudah menjadikan ibu muslimat tuh, sudah jadi ibu PKK mana tuh. Ayat itu tugas. Nah, jadi laki-laki yang diberikan wahyu dan wajib tablignya ini Rasul. Maka kullu Rasul Nabi wal aksa. Setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Jadi mau yang mana? Mau yang Rasul. Ada 313 Rasul. Nah, di sini diceritakan nama-namanya. Pertama yang ada di Quran adalah Nabi Adam alaihi salam. Allah berikan umur di dunia 1000 tahun Nabi Adam. Wallahu a'lam. Silang pendapat ulama waktu di surga berapa tahun, berapa hari, berapa bulan Allah. Karena umur di akhirat itu satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka kalau Nabi Adam satu hari aja di surga, satu hari berarti 1000 tahun. Ke alam dunia 1000 tahun, hampir 2000 tahun umur Nabi Adam. Makamnya silang pendapat ulama, menurut ulama di Mekah, menurut ulama lagi di India, sebagian ulama di Baitul Muqaddas. Kemudian Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris umurnya 865 tahun. Makamnya tidak ada karena Nabi Idris masih hidup, diangkat ke surga, kemudian sampai sekarang masih di surga. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, dakwahnya saja 950 tahun Nabi. Umurnya mungkin lebih 1000. Di mana dimakamkannya di Kufah menurut minoritas ulama. Menurut mayoritas ulama di Bukit Merah yang ada di Baitul Muqaddas. Kemudian Nabi Hud alaihissalam, sepakat ulama Nabi Hud umurnya 464 tahun, sepakat makamnya di Hadrul Maut di Yaman Selatan. Itu Bapak para habaib gitu. Itu ada makam panjang katanya. Sana. Itu sepakat ulama di sini. Kemudian Nabi Soleh tidak ada keterangan yang menerangkan umurnya. Begitu juga makamnya tidak ada yang tahu. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, umurnya tidak ada yang tahu. Yang jelas Nabi Lut itu sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Lut adalah anak pamannya Nabi Ibrahim, itu Nabi Lut. Jadi masih satu zaman, sehingga kaum Sadu,
homoseksual, kaum gay, begitu akan disiksa oleh Allah, malaikatnya yang akan menyiksa mampir dulu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Mampir ke Nabi Ibrahim, ngobrol-ngobrol, aku akan menenggelamkan kaum Lut, katanya. Jadi satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Makamnya di Suir, Irak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya 200 tahun. Nabi Ibrahim dimakamkan di Halil, Palestina, bersamaan bergandengan dengan Siti Sarah, istri pertama. Istri keduanya Siti Hajar nanti dimakamkan di Mekah dengan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi 1 minggu umat Islam, 1 minggu Yahudi dari Palestina. Di Nabi Sulaiman di Hebron, itu makamnya Yahudi 1 minggu, Muslim 1 minggu. Ya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam umurnya 137 tahun. Berdomisili di Mekah, dimakamkan di Mekah dekat ibunya Siti Hajar. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam umur 180 tahun, makamnya di Halil, Palestina. Bagaimana wasiat beliau? Nabi Yakub alaihissalam umur 147 tahun. Beliau hidup di Mesir, meninggal di Mesir, kemudian wasiat ke anaknya itu Yusuf, kalau saya mati meninggal bawa ke Palestina. Akhirnya dibawa ke Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam diberi umur 100 tahun, dimakamkan pertama di Nablus, di tengah. Jadi Nabi Yusuf itu di Mesir, pernah jadi presiden Mesir. Begitu meninggal, Mesir itu dibelah negara itu dengan satu laut atau bengawan waduk yang bernama Nil. Jadi sungai itu membelah negara Mesir. Kata penduduk sebelah sini, makamkan di sini. Kata penduduk, makamkan di sini. Jadi gitu. Akhirnya dibikin corak di tengah sungai Nil, dimakamkan Nabi Yusuf. Dimakamkan kurang lebih 7 sampai 10 tahun. Kemudian sesudah 10 tahun dibawa ke Palestina. Itu mayatnya dimakamkan di Palestina. Nabi Syuaib alaihissalam tidak ada riwayat sahih menerangkan umurnya. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Seluruh tongkat para nabi ada di Nabi Syuaib. Tongkatnya dimakamkan di Hittin di Palestina. Kemudian Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub yang terkenal dengan penyakit kulitnya, diberi umur 93 tahun. Beliau dimakamkan di Dimsyik di Syria. Akhirnya hancur ISIS seperti makam Imam Ghazali. Kemudian Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli umurnya tidak ada riwayat yang sahih, makamnya tidak ada juga. Nabi Yunus alaihissalam tidak ada umur yang sahih, riwayat makamnya tidak ada yang sahih. Nabi Musa alaihissalam umur 120 tahun, dimakamkan di Turisina, di gunung Turisina Mesir. Nabi Harun kakaknya, awas, jangan salah riwayat. Nabi Harun itu kakaknya, bukan adiknya, kakaknya. Tapi gini terkena adiknya, itu sunnatullah. Namun ayat Kiai 2 di hiji pesantren kakak dan adik itu terkenal adiknya, itu biasa. Anu ilmunya tinggi itu biasa terkenal adiknya, biasa. Itu sudah dari sananya. Karena anu goblok gawe, bakal bodoh, adina bodoh. Itu jadi kiai. Padahal anak kiai teh. Nah, lamun anak kiai itu jadi anak kiai beunang ku kelong teh. Bener-bener ulang kasih gue iya mah ngaji ngaran lagi. Kan ayat pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Buah tangkal eta jadinya jadi dinya. Ayat tangkal buah dirinya buah nanti di waktu kelong teteh jauh murah. Mudah-mudahan berkah sadaya. Kemudian Nabi Yunus sama
kita tidak ada yang sahih makam dan umurnya. Kemudian Nabi Harun 122 tahun. Jadi di dari riwayat itu akbar, bahasanya akbaru min Musa bisanaten. Jadi diurat Hasanu itu lebih tua, akbar lebih gede daripada Nabi Musa 1 tahun. Nabi Ilyas dimakamkan sama di Gunung Tursi. Nabi Ilyas umurnya tidak ada yang jelas, kemudian dimakamkan di Lebanon, Libanon. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi umur sedikit. Nabi Sulaiman 52 tahun, termasuk salah satu 4 raja dunia. Dunia itu rajanya 4, Muslim 2, Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang kedua kafir, yaitu Raja Bukhtunusar dan Raja Namrud. Kalau Raja Fir'aun itu raja hanya 1 presiden, 1 negara. Kata Nabi, saya meliku al-khamis min durriyati huwa al-imam ismuhu kasmi wa ismu abihi kasmi abi Muhammad bin Abdullah. Nanti akan jadi raja dunia yang terakhir, yang kelima, termasuk turunan. Namanya seperti aku, nama bapaknya seperti aku. Semua fasih bahasa Arab kecuali roh agak cadel sedikit, kata Nabi. Sampai dijelaskan di kitab Muslim di terakhir Babul Fitan. Di situ dijelaskan tentang riwayat Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti akan jadi presiden sedunia. Al-Mahdi Al-Muntadhar yang kita tunggu-tunggu oleh umat Islam, Imam Mahdi, dan ditunggu orang Yahudi Dajjal. Kemudian Nabi cuman di umur 13 tahun Nabi Sulaiman sudah diwariskan tahta kerajaan oleh bapaknya, yaitu Nabi Daud alaihi. Nabi Daud alaihissalam istrinya 900, Nabi Sulaiman istrinya 1000 istrinya. Di dalam riwayat 1 malam bisa kagawean. Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Nabi Zakaria umur 150 tahun. Kemudian dimakamkan di Nabi Sulaiman dirahasiakan, kata orang Yahudi, Solomon maka dibongkar Masjidil Aqsa karena ada kuil Solomon. Kemudian Nabi Yahya lahir, Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Kemudian umurnya sama, lahirnya di dalam riwayat Nabi Yahya dan Nabi Isa itu 1 hari. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi dilahirkan hari Senin Bubailat subuh. Sebelum subuh Nabi dilahirkan, tahun gajah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah, wafat di Madinah di rumah Siti Aisyah hari Senin pada asar meninggal. Maka setiap asar Allah berikan galau ke seluruh manusia. Maka pada asar itu baguslah dipakai zikir, pakai ngaji, karena semua galau itu dampak daripada kematian Rasulullah. Rasul lahir sebelum subuh. Maka setiap sebelum subuh Allah berikan ketenangan untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah. Itu dampak daripada kelahiran Nabi Muhammad. Jelas itu. Umurnya 63 tahun. 63 tahun. Ada riwayat di si bapak baca kitab waqala wa mata Nabi bi umur 60 tahun. Itu tidak bertentangan. Ayat mengariwayatkan 60 tahun, ayat mengariwayatkan 60 tahun. Itu yang meriwayatkan 60 tahun itu tidak menghitung ganjilnya, dicopot genap nabai.
gitu kita SMA Hamzah gitu riwayat-riwayat itu. Maka kalau ada sedikit perbedaan riwayat itu jangan diperdebatkan karena tidak mengganggu akidah kita. Seperti dia Nabi Yusuf nikah jeung Siti Juleha. Nah, itu kan dengan ganggu akidah. Ente nikah tenawan. Tapi ada riwayat yang menerangkan Nabi Yusuf itu nikah dengan Siti Juleha sampai punya anak. Cuman dari anak Nabi Yusuf tidak ada yang menjadi nabi. Cuman ada satu istri yang ditikah oleh satu raja yaitu Tolut. Allah berikan tampan yang di Quran itu surat Baqarah itu istrinya keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf istrinya anaknya tidak ada yang jadi nabi? Kata ahli tafsir, beliau lupa menghormati datangnya bapaknya. Di surat Yusuf itu dijelaskan. Terus persiapan sedemikian rupa akan menyambut bapaknya. Tiba-tiba begitu bapaknya masuk ke sana, mun aya nama Nabi Yusuf ada yang ngebel meureun kumaha. Poho sakedik bapaknya sudah ada di situ tidak. Maka Allah berikan ganjaran anaknya tidak jadi nabi karena bukan tidak menghormati, teledor kepada bapaknya. Maafil abah bil abna. Yang jadi nabi itu 4 hanya turunan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 Nabi Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Al-Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu. Tidak ada selain itu keturunan Nabi yang nyambung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kita. Amin. Watilka kata Allah. Tuh yang tadi dijelaskan. Ayat hujjatuna jadi badan. Itu dalil-dalil kami kata Allah, yaitu Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud dengan siapa saja mendapatkan kemenangan. Atainaha Ibrahim, kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan hujah dalil. Man hafidul hadis dari Imam Ghazali golaba hujjah. Kalau orang yang hafal hadis akan mengalahkan yang lain. Ini Nabi Ibrahim luar biasa. Ala qaumi, atas kaum-kaumnya itu Azar, kemudian Namrud dan sebagainya. Wa narfa'u darajati man nasya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami mau ketahui. Jadi terkudu ti anak kiai Allah yang ngamuliakeun jadi. Cuman anak kiai, anaknya itu bapaknya kiai bisa membantu, bisa berpengaruh, bisa mendukung, tapi tidak bisa menjamin. Jadi Allah berikan kemuliaan. Dibaca tafsirnya apa itu? Darajat man nasya siapa? Karena bil ilim itu dengan ilmu, dengan akal. Karena manusia itu ada berlian. Di diri manusia itu ada berlian. Satu akal. Dengan akal itu bisa membedakan hak dan batil, baik dan buruk. Kemudian kedua din. Din itu agama, pengetahuan agama itu berlian. Yang ketiga haya, sifat malu. Yang keempat amal soleh. Amal soleh itu natijah min hati, yaitu buah daripada akal, buah daripada agama. Amal soleh bukan dengan turunan, bukan dengan warna kulit, bukan. Jadi nilainya manusia itu akal, agama, haya, sifat malu. Yang keempat adalah amal soleh. Tapi yang empat ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani
tidak akan hilang adat. Adin al-ghadab yuzil. Kemarahan bisa menghilangkan akal sehat. Marah adat. Maka Nabi tinggal di hadis, Nabi marahna karena Allah. Lamun teu karena Allah teu marah. Pernah Bapak dengar riwayat Sayyidina Anas 10 tahun. Nabi sugan pernah geuning eta atau geuning kieu ulah eta teu 10 Nabi teu pernah marah. Karena seorang yang marah akalnya hilang. Maka al-ghadab yuzilah. Kedua, al-hasad yuziluddin. Agama segede apapun, ilmu kitabnya numpuk, tapi ada hasad di dalam hati. Hasad hancur itu agama. Yang ketiga, al-haya yuzilu bit-taman. Sifat malu itu akan hilang, akan hancur dengan rakus, tamak, berharap kepada manusia. Itu hilang di SOKR, kaisin OKR karena tamak. No aing yang aing batur jangan aing. Di SOKR punta-penta kemudian naon ya kumaha padahal geus sakit itu alhamdulillah lah. Kurang kene itu akan menghilangkan rasa malu. Yang keempat, amal soleh bisa hancur hangus bil ghibah, dengan menggunjing orang lain, umat Islam. Jadi ngagibah ngomongin kejelekan orang lain itu termasuk amalan yang akan menghancurkan amal soleh. Itu maka yang empat itu. Al-Mudarrid liman nasab. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكر